Mulai dari sekarang, jangan komen-komen padamkan si merah, jangan komen-komen gotong royong, jangan komen-komen the next like bro, jangan. Ketika kalian pengen sukses di YouTube dan ketika kalian pengen channel YouTube kalian berkembang dan tidak hancur lebur, tidak ada yang nonton, jangan skip videonya sampai selesai. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal kasih tahu caranya, kita bakal bongkar bagaimana sih sebenarnya algoritma YouTube dan bagaimana caranya sebenarnya bisa sukses di YouTube itu seperti apa. Mungkin kalian sudah nonton, sebelum nonton video ini kalian sudah banyak nonton tutorial bagaimana caranya sukses, tapi sampai detik ini kalian belum juga sukses. Seperti apakah caranya? Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Apakah kalian pengen sukses di YouTube? Nah, jangan skip videonya sampai selesai teman-teman ya. Sukses di YouTube. Jadi kita harus paham bagaimana caranya untuk bisa sukses di YouTube, dan tentu saja tidak dengan instan, tidak dengan secara terburu-buru biar hasilnya maksimal teman-teman ya. Nah, caranya biar bisa sukses di YouTube yang harus kalian pahami di YouTube berikut ini. Makanya jangan pernah skip videonya sampai selesai karena tidak ada di tutorial untuk sukses di YouTube yang lainnya. Hanya di video ini, hanya di channel Kotaro Kreatif ya. Yang harus kalian pahami di YouTube. Algoritma sama dengan penonton. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya di channel YouTube ini, atau banyak yang bertanya di channel YouTube lain. Mungkin dia kontributor YouTube sering bertanya algoritma itu seperti apa sih sebenarnya, algoritma itu bagaimana sih caranya, algoritma ganti-ganti terus sih, bagaimana sih algoritma menaklukkan algoritma itu bagaimana dan lain sebagainya. Dan akhirnya sampai detik ini kalian tidak menemukan bagaimana caranya, ya kan? Karena saya yakin tutorial yang lain itu hanyalah asumsi mereka hanya berdasarkan prediksi dan pengalaman pribadi mereka teman-teman ya. Oke, algoritma adalah penonton, maksudnya adalah algoritma sama dengan penonton ya. Jadi ketika kalian pengen menaklukkan yang namanya algoritma, akibatnya ketika kalian bisa menaklukkan yang namanya algoritma, kalian akan viewsnya banyak, subscribernya juga banyak, dan otomatis AdSense juga banyak. Oke, jadi kesimpulan dari sini adalah ketika kalian pengen menaklukkan algoritma, karena algoritma ini adalah penonton, jadi kalian harus bisa menaklukkan penonton. Kalian harus mengerti penonton itu seperti apa. Kalian harus ngerti apa sih yang diminati oleh penonton. Kalian harus mengerti apa yang mereka mau. Kalian harus betul-betul totalitas untuk memberikan sesuatu hal yang lebih terhadap penonton, sehingga penonton merasa mendapatkan sesuatu hal yang lebih juga teman-teman. Oke, nah berikut ini. Yang berikutnya, setelah kalian mengerti algoritma adalah penonton, algoritma YouTube adalah penonton YouTube ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang namanya metadata yang kalian harus perhatikan. Setelah mengerti apa maunya penonton, kalian harus mengoptimalkan yang namanya metadata, karena metadata ini untuk mempermudah penonton menemukan video kalian dan akhirnya menonton video kalian dan akhirnya subscribe video kalian dan akhirnya kalian mendapatkan imbalan berupa AdSense dari YouTube. Nah, yang pertama adalah judul. Bagaimana judul mengandung kata kunci. Di kolom judul itu ketika kalian upload sudah dijelaskan sangat-sangat jelas, tapi ternyata banyak yang tidak paham karena mungkin kalian malas untuk membaca teman-teman ya. Judul. Jadi judul itu harus mengandung kata kunci, dan ingat ketika kalian upload di YouTube, sebelum upload, untuk membuat sebuah judul kalian harus riset dulu teman-teman. Mungkin kalian sudah mendapatkan riset atau tutorial yang lain. Nah, saya punya beberapa strategi bagaimana caranya untuk bisa membuat sebuah judul yang menarik, bisa membuat judul yang maksimal, judul yang betul-betul bisa langsung nancep ke banyak penonton. Nah, kalau misalnya kalian pengen, silahkan komen di bawah. Komen semakin banyak yang meminta bagaimana optimasi judul di YouTube yang
maksimal, yang tajam itu seperti apa. Nanti kita akan buatkan khusus untuk judul di YouTube, teman-teman. Oke, yang kedua adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini ya, kalau misalnya kalian mengikuti artis-artis, kadang artis-artis itu tidak pakai deskripsi dan mereka langsung mencantumkan yang namanya link email, link media sosial mereka dan lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, khusus untuk YouTuber pemula, karena kalian tidak punya follower, kalian bukan siapa-siapa, kita juga, termasuk saya juga, kita adalah warga sipil biasa, so kita harus mencantumkan yang namanya deskripsi. Kenapa? Karena deskripsi itu dibaca oleh algoritma YouTube ya. YouTube untuk mencoba memahami apa maksud dari video kalian. Sehingga kalau misalnya deskripsinya jelas, tidak bertele-tele, tidak kemana-mana, tidak berlebihan, tidak lebay, dan tidak terlalu singkat mungkin. Nah, dari situ YouTube akan lebih mudah untuk merekomendasikan ke penonton yang tepat, yang sesuai dengan minat topik yang kalian bawakan. Itu dia deskripsi. Nah, bagaimana caranya untuk memaksimalkan deskripsi, eksekusinya bagaimana? Kalau misalnya kalian mau, silahkan komen di bawah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak komen, nanti kita akan bikinkan yang namanya khusus bagaimana cara membuat deskripsi di YouTube untuk bisa menarik penonton yang banyak, bisa menambah subscriber dan menambah penonton, menambah viewer kalian, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah thumbnail. Banyak ya tutorial selain di channel sebelah tentang bagaimana caranya membuat thumbnail yang baik, yang bagus, yang bisa menarik perhatian dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak ada yang membahas bagaimana caranya untuk mengatur yang namanya desain thumbnail yang baik dan benar, bagaimana caranya untuk memudahkan mata penonton sehingga bisa setelah scroll mereka langsung klik video kalian itu bagaimana. Nah, ada berbagai macam-macam warna-warna yang bisa memikat perhatian dari penonton. Bagaimanakah efeknya ketika kita menggunakan warna merah, bagaimana caranya kita kalau misalnya biru itu efeknya seperti apa, kuning seperti apa, kemudian hitam itu efeknya akan seperti apa. Masing-masing punya filosofi dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan khusus untuk membuat thumbnail di YouTube supaya berbeda dengan kompetitor kalian dan akhirnya mata penonton, mata viewer langsung tertuju ke konten kalian. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bikinkan tutorial khusus. Syaratnya adalah komen di bawah sebanyak-banyaknya, nggak cuma 1, 2, 3 yang komen. Semakin banyak yang komen, so kita akan bikinkan secara total, secara maksimal dan gratis untuk kalian, teman-teman. Oke? Yang berikutnya, yang keempat adalah tag. Akhir-akhir ini banyak sekali yang membuang-buang waktu untuk riset tag. Tag, mungkin ada yang bilang bahwasanya tag ini adalah sebuah penentu video kita viral atau enggak. Sebenarnya bukan. Di 2021 tag sepertinya algoritma YouTube sudah berubah. Tag ini hanya membantu. Di kolom tag juga dijelaskan di situ, tag ini hanya membantu untuk orang salah ketik. Contoh, misalnya ketika ada yang mengetik cara membuat kue, kemudian kebalik tulisannya cara membuat seharusnya kue KUE, kemudian ganti KEU. Nah, di situ tag berperan, teman-teman. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Lebih jelasnya nanti kita bikinkan khusus, sekali lagi khusus untuk kalian di channel YouTube ini. Syaratnya adalah komen sebanyak-banyaknya, kasih like di bawah, teman-teman ya. Ya, dan pesan saya komennya yang relevan, jangan yang spam, karena yang spam itu akan merusak channel kalian sendiri. Oke? Yang berikutnya adalah ini dia, komentar. Ketika kalian komentar di channel YouTube lain, di channel YouTube idola kalian, di channel YouTube kompetitor kalian dengan tujuan supaya menambah viewer, supaya menambah subscriber, kalian mencoba untuk berpromosi gratis, tapi dengan komentar padamkan si merah,
gotong royong, ini yang lagi rame kemarin, saya nggak tahu maksudnya ini apa, lebay banget sih orang-orang ini ya. The next like bro, itu kode-kode khusus untuk pasukan pejuang. No, jangan spam teman-teman. Karena aturan YouTube itu ditujukan untuk komunitas supaya ekosistem ini bagus, tidak acak-acakan. Ya, ingat, aturan bukan untuk dilanggar, aturan untuk dipatuhi. Oke, jadi harus ditata mental kita teman-teman ya. Jangan keburu-buru, jangan instan, jangan ikut-ikutan gitu kan, ikut-ikutan di grup-grup Facebook itu banyak banget ya, gotong royong, padamkan si merah, bahkan ada juga tutorial di YouTube ini banyak banget yang bikin tutorial sub for sub dan lain sebagainya. Jangan spam, karena itu spam sama dengan kalian bunuh diri teman-teman. Oke, mungkin cepat subscriber cepat, kemudian viewer juga cepat. Tapi lama-lama channel Anda akan mati atau kopong teman-teman. Kopong dalam artian channel subscribernya besar tapi penontonnya sedikit. Atau kebalikannya, penontonnya banyak karena saling gotong royong, saling menonton, nobar dan lain sebagainya, tapi subscribernya dikit. Jadi seperti itu. Ada yang subscribernya banyak, kemudian penontonnya juga banyak, hasil dari sub for sub, tapi algoritmanya rusak karena tidak sesuai dengan minat orang yang nonton. Karena yang nonton video kalian itu bukan minat terhadap topik kalian, hanya ingin bergotong royong, hanya ingin untuk saling menonton, saling support. Jadi penonton kalian bukan penonton sejati. Penonton kalian adalah orang yang juga cari penonton. Logikanya adalah mereka tidak akan loyal karena kita semua ketika kita bergotong royong tidak akan lama karena kita akan memikirkan channel kita masing-masing. Next berikutnya tidak akan bisa besar, tidak akan bisa berhasil. Ingat, keberhasilan di YouTube itu bukan dilihat dari jumlah subscriber saja, bukan dari jumlah viewer saja, tapi sukses di YouTube itu adalah bagaimana kita punya engagement yang tinggi di YouTube, teman-teman. Maksudnya di sini adalah bagaimana caranya penonton kalian itu betul-betul loyal, betul-betul butuh terhadap konten kalian. Nah, itu baru dikatakan sukses. Jadi mulai dari sekarang jangan komen padamkan si merah. Mungkin ada yang komen di bawah. Ini mungkin sekarang ada yang sedang padamkan si merah. Coba saya survei ya. Kemudian ada yang gotong royong, ada the next like bro, atau mungkin ada kode-kode yang lain. Coba komen di bawah. Oke, kemudian yang berikutnya konsisten. Di sini kita harus konsisten. Setelah kita tahu metadata, setelah kita tahu apa itu, jangan sampai spam, kita mengerti tujuan kita di YouTube, kita sukses di YouTube, kita mengerti algoritma adalah penonton. Yang berikutnya yang saya bilang barusan, yang di atas tadi, penjelasan yang sebelumnya tadi, itu akan percuma kalau kalian tidak konsisten. Oke, karena konsisten adalah harga mati teman-teman. Dalam artian harga yang nggak bisa ditawar lagi. Harus betul-betul dilakukan dan harus menjalani yang namanya proses. Oke teman-teman, harus konsisten, harus upload terus, apapun yang terjadi harus upload terus meskipun sudah gajian di YouTube, sudah keluar AdSense, sudah mencapai 1000 jam tayang, tetap upload, terus berkarya, terus produktif teman-teman. Jadi jangan sampai mengecewakan subscriber kalian. Orang sudah rela mensubscribe channel YouTube kalian tapi kalian berhenti upload, mereka akan kecewa. Oke. Yang berikutnya adalah ini yang harus kalian ketahui, bahwasanya membangun channel YouTube itu harus paham esensi dari membangun channel YouTube ya. YouTube adalah salah satu media sosial. YouTube itu bukan broadcast di beberapa tahun yang lalu ya, bukan seperti TV. TV adalah broadcast, hanya memberikan sesuatu. Nah, kalau di YouTube ini adalah media sosial kita berbicara soal community. Kita harus membangun sebuah komunitas.
Bukan hanya sekedar konten kalian, bukan hanya sekedar tontonan semata teman-teman. Jadi indikasinya adalah ketika komen di konten kalian itu betul-betul yang relevan dengan apa isi konten yang kalian upload, nah itu adalah indikasi sebuah keberhasilan dari konten kalian teman-teman. Ya, bangunlah sebuah komunitas. Jangan hanya berharap untuk mereka subscribe, jangan hanya berharap mereka menonton, tapi bagaimana caranya Anda kalian memberikan yang lebih kepada mereka, memberikan sesuatu hal yang bermakna untuk mereka sehingga mereka merasa konten kalian, channel kalian, bahkan diri kalian itu adalah bagian dari hidup mereka. Oke? Jangan sampai videonya hanya sekedar tontonan teman-teman. Alright. Yang berikutnya adalah jangan share di media lain teman-teman. Jadi jangan share di nomor WA kalian, di WA kalian, di WhatsApp kalian. Kemudian jangan share di Facebook teman-teman. Kenapa? Apakah nggak boleh? Boleh-boleh aja. Tapi takutnya itu merusak konten kalian teman-teman. Merusak channel YouTube kalian. Merusak algoritma kalian. Karena algoritma YouTube itu basisnya adalah minat penonton. Ya, coba bayangin kalau misalnya teman-teman nge-share ke nomor WA. Pertanyaannya adalah di grup-grup WA teman kalian, di grup-grup WA keluarga kalian, apakah semua orang yang ada di grup WA itu sefrekuensi dengan kalian? Apakah seleranya sama? Apakah mereka butuh dengan konten yang kalian bikin? Kalau mereka tidak butuh, mereka tetap menonton, YouTube akan merekomendasikan ke dia dan otomatis di next video orang itu atau teman kalian itu tidak akan nonton lagi. Mereka hanya menonton di awal ketika kalian share. Next share berikutnya mereka tidak akan nonton lagi. Nah, sayangnya YouTube akan tetap merekomendasikan karena data mereka sudah masuk, karena mereka menonton kalian, apalagi nge-like. Dan mereka tidak butuh, otomatis mereka akan menonton video yang lain. Facebook juga sama. Yang terjadi adalah akan banyak orang-orang yang nonton dengan tujuan sub for sub. Meskipun kalian tidak sub balik, tapi secara otomatis rekomendasi YouTube akan merekomendasikan ke orang itu lagi. Tapi mereka tidak minat. So yang terjadi adalah kopong. Itu adalah sebenarnya penyebab kenapa banyak subscriber tapi tidak ada yang nonton. Oke? Untuk selengkapnya kita akan bahas ketika banyak yang komen minta kenapa kok nggak boleh di share di media lain. Nah, ketika kalian minta tutorial khusus, saya akan bikinkan, tapi harus komen di bawah, like yang banyak, oke? Yang berikutnya adalah rajin komen yang relevan di channel kompetitor. Tujuannya adalah untuk media promosi supaya kalian bisa dikenal oleh penonton yang sama, karena kompetitor kalian adalah minatnya sama dengan channel YouTube kalian, teman-teman, secara otomatis. Jadi sekaligus promosi dengan komen di kolom komentar mereka dan sekaligus mempelajari mereka, teman-teman. Tonton sampai selesai dan komen yang relevan di channel kompetitor, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah reputation. Ini yang terakhir, reputation. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal sampai detik ini, yang dari awal tadi sampai sekarang, reputation ini adalah mengulangi berkali-kali, teman-teman. Jadi metadata dan lain sebagainya, komen, no spam dan lain sebagainya yang tadi saya jelaskan itu diulangi secara terus-menerus. Diulangi secara terus-menerus, secara konsisten. Dari situlah kalian akan menemukan pos-pos kesuksesan yang awalnya 0 subscriber akan jadi 1000 subscriber, akan jadi 100.000 subscriber, akan jadi 1 juta subscriber, dan yang awalnya AdSense hanya kecil tiba-tiba menjadi besar, dan yang awalnya hanya mendapatkan AdSense lama-lama dapat endorse, dapat side job di luar konten dan lain sebagainya, teman-teman. Itu baru yang namanya sukses. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa tonton video yang lainnya di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Thank you very much. I'm Awan Kotaru and bye.